dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis yang begitu amat dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang di dalamnya menyebutkan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang di dalamnya menceritakan daripada perilaku dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang di dalamnya dari awal hingga akhir nanti insyaallah dengan izin Allah kita isi, kita penuhi dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa selawat kepadaku satu kali, kata baginda Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Setiap satu kali selawat yang dia sampaikan, setiap satu kali selawat yang dia baca, dibalas oleh Allah 10 selawat. Apa 10 selawat dari Allah? Berupa rahmat, anugerah, karunia, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk hadir dan duduk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita, dengan duduknya kita, tentunya dengan niatan kita yang baik, dengan kekhusyuan dan kekhuduan kita, menjadi sebab kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani hadirin rahimakumullah. Gak apa-apa, nanti juga selesaikan biasa. Yang pengen juga soalnya. Ayo. Kopi. Moga yang musyahi biar dia selesai. Oh iya, enggak apa. Ikhwani rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah berkata, memberikan nasihat di dalam kitabnya dengan mengatakan, iyyaka an tatahawana fi a'malika wa taftar at-tayyibati limirhawika. Jangan sampai engkau, wahai orang muslim, ini nasihat dan harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tahawun fil a'mal. Ya, tahawun fil a'mal ini artinya menyepelekan amalan. Jangan sampai kita memberikan kesan merendahkan sebuah amalan. Wa takhtarat thayyibat limirhadik. Namun memilih yang terbaik untuk isi perut kita. Ya. Jangan sampai kita memberikan kesan bahwa kita menyepelekan amal soleh. Ya, Bapak masukkan di sini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyepelekan amal soleh, tidak peduli dengan amal baik, tidak peduli dengan sholat, menyepelekan daripada kewajiban sholat, menyepelekan daripada kewajiban zakat, menyepelekan daripada keutamaan puasa, apapun saja amal-amal soleh, kita berikan kesan seperti dia sebuah hal yang biasa. Namun kita justru lebih peduli dengan isi perut kita. Kalau makanan, tidak mau kelas 2. Kalau beras, tidak mau yang kelihatan ada, mohon maaf, ada hewan yang sudah mulai berubah, tidak mau, tidak boleh. Kalau beras harus beras yang bagus, beras Tanjung yang kita kalau di sini kan. Kalau beras harus beras Tanjung. Ya. Tapi kalau sholat, sekedar kok sembahyang. Ya. Nah ini jangan sampai kita menyepelekan amal soleh, tetapi menganggap penting yang kita isi ke dalam perut kita. Nah, sehingga kalau kita lebih peduli dengan isi perut, tetapi tidak peduli atau menyepelekan amal saleh kita, maka itu akan bisa membangkitkan daripada nafsu kita. Secara perlahan-lahan itu kita kasih makan nafsu kita. Jadi kalau diri kita ini ditumbuhkan hanya dengan kesenangan duniawi, tetapi tidak dipaksakan untuk beramal saleh,
maka jadinya dia akan mengenyangkan daripada nafsunya. Nafsunya akan jadi lebih kuat. Dan nafsu kalau dia sudah lebih kuat, maka tipu dayanya melebihi syaitan. Itu dia nafsu. Nafsu kalau sudah kuat, maka tipu dayanya akan melebihi syaitan. Tipu daya nafsu itu jauh lebih besar daripada sekedar tipu daya syaitan. Makanya kalau di bulan suci Ramadan, itu kan kita sering dengar hadisnya, semua syaitan dibelenggu, ya kan? Bulan suci Ramadan, begitu masuk awal bulan suci Ramadan, semua masjid ustaz-ustaz kalau untung pasti dia akan menyampaikan bahwa mulai malam ini syaitan-syaitan semuanya dibelenggu, ya. Semua yang membisikkan daripada bangsa syaitan, baik iblis dan pasukan-pasukannya, semuanya dibelenggu, diikat, dimasukkan ke dalam neraka sampai nanti selesai daripada bulan suci Ramadan. Tetapi kenapa masih di bulan Ramadan banyak yang maling? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak yang ghibah? Kenapa di bulan Ramadan masih banyak yang buat sia-sia? Itu karena nafsunya tidak ikut dikekang. Itu karena nafsunya tidak diikat. Ya, syaitan memang diikat, tapi nafsunya tidak ikut diikat. Sehingga nafsu inilah yang mengendalikan seseorang berbuat maksiat, walaupun di tengah-tengah bulan yang begitu amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nafsu ini kalau terus diperturutkan, maka akan menjadi sebab orang itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza malat ila maksiatin fadzakirha bi'adabillah. Maka oleh karena itu, kalau dirimu itu terbiasa untuk menuruti hawa nafsu, maka perlahan-lahan ingatkan nafsumu itu kepada Allah. Ingatkan perlahan-lahan. Tidak ada yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau suatu kaum sampai orang atau kaum tersebut merubah dirinya sendiri, baru dia bisa berubah. Kalau saya mau buat baik, maka ingatkan nafsu saya bahwa saya tidak layak untuk ikuti kamu. Saya ini seharusnya ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang nafsu ini akan terus menggoda kita untuk semakin cinta kepada dunia. Ini memang tabiat nafsu. Tidak mungkin nafsu ajak kita pergi ke majelis maulid. Tidak mungkin nafsu akan ajak kita ke majelis taklim. Tidak mungkin nafsu akan ajak kita ke masjid. Nafsu akan ajak kita ke majelis yang selain yang baik-baik itu tadi. Majelis ghaflah, ya. Majelis lalai, majelis ghibah, majelis adu domba, majelis itu dan ini. Selalu nafsu mengarahkan seseorang itu kepada kesenangan duniawi yang semuanya sifatnya sementara. Baginda Nabi SAW beliau bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu memang diciptakan manis dan tampak indah. Dunia ini selalu tampak manis, selalu tampak indah dan terasa manis. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir pada kesempatan ini yang berani menolak uang 1 juta rupiah. Bagaimanapun banyaknya uang, kalau sudah disodorkan uang 1 juta, pasti kepingin menerima. Dibuatkanlah alasan, ini saya butuh, ini untuk anak saya, ini untuk diri saya, ini untuk istri saya. Kenapa? Karena dunia itu memang tampak selalu indah dan terasa manis. Jadi begitu ada tawaran dunia, pasti akan diambil oleh orang tersebut. Berbeda dengan ketika dia ditawarkan tawaran akhirat. Ya. Ini kalau sholat tahajud, pahalanya sekian, 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 sekian. Bapak kalau puasa Senin Kamis, pahalanya sekian, 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 sekian. Bapak kalau duduk di majelis ilmu, maka setiap nafas yang Bapak hembuskan itu bernilai pahala. Setiap nafas, setiap langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu itu bernilai pahala. Ya, 1 pahala, kemudian 1 dosa dihapuskan, kemudian 1 derajat ditinggikan. Coba kalau kita ceritakan tentang akhirat, belum tentu semua dari kita mau berlomba-lomba untuk meraihnya. Kenapa? Karena memang kenikmatan dunia itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manis kepada setiap hambanya sebagai ujian untuk diri kita, untuk diri kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kemuliaan itu di dalam ketaatan, dan Allah meletakkan kehancuran itu di dalam kemaksiatan. Tatkala seseorang itu melakukan ketaatan, susah maupun tidak, setidaknya dia jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala seseorang itu bermaksiat, walaupun nikmat hidupnya,
dia akan hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kita mau pilih diri kita sekarang, mau jadi orang yang mulia di sisi Allah atau mau jadi orang yang na'udzubillah dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesengsaraan hingga nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan pastinya. Oh ada, Allah. Sengaja dijebak di tadi. Mana mic tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah terkait dengan nafsu dan kita tidak akan membahas dalam diri kita. Ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan yang adalah terkait dengan kita kan kalau tidak salah yang Anda tahu nafsu itu ada amal, awal dan bermain. Nah, mungkin kita perlu mendapatkan sebuah penjelasan level nafsu itu dari amal, awal, atau anak urutannya yang mana yang jelas bermain. Nah, karena di dalam surah Al-Fatih juga disebutkan dengan jiwa-jiwa yang tenang seperti itu yaitu bermain. Bagaimana kita bisa menyampai ke jiwa-jiwa yang tenang itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mendapat keridhaan kita dan juga Allah ridho kepada kita. Mungkin itu yang mohon dibantu kita untuk menyampaikan. Syukur. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan pertanyaannya karena terkait pembahasan tentang nafsu, maka ditanyakan apa sih tingkatan-tingkatan nafsu dari seseorang. Seseorang itu di dalam nafsu itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada namanya an-nafsul ammarah. Ya. Nafsu ammarah adalah nafsu yang mengarahkan seseorang kepada kemaksiatan. Ini nafsu ammarah. Inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal harami, kalau dalam qasidah Burdah ya. Ya. Dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, jadi nafsu yang ammarah itu adalah nafsu yang senantiasa mengarahkan orang kepada kemaksiatan. Lalu kemudian yang kedua ada namanya an-nafsul lawwamah. Ya, nafs lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Nafs yang menyebabkan seseorang itu dia bermaksiat, tetapi dia mudah sekali untuk mengembalikan dirinya kepada Allah. Ya. Yang mudah bagi dia untuk bertaubat, tetapi mudah juga bagi dia untuk bermaksiat. Ini nafsu tengah-tengah ini. Ya. Nafsunya yang tengah-tengah. Tidak juga dibilang sering maksiat, tetapi dia sering maksiat, tapi tidak sering maksiat. Bagaimana antum artikan dia sudah? Ya. Yang intinya dia tengah-tengah itu ya. Nafsu lawwamah. Kemudian yang ketiga, dan ini maqam nafsu yang tertinggi, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsu tetapi dia karena sudah membiasakan kebaikan di dalam dirinya, sehingga nafsunya pun mengarahkan dia kepada kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang kalau sudah sampai derajat nafsul mutmainnah ini apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang kalau dia sudah menggapai nafsul mutmainnah, ya, hari-harinya dia buat kebaikan, ucapannya yang keluar kebaikan, pikirannya pun pikiran kebaikan, langkah kakinya menuju tempat-tempat kebaikan, tangannya tidak dia pergunakan kecuali untuk kebaikan. Nah, ini dia orang yang nafsul mutmainnah. Kalau dia sudah nafsu mutmainnah, apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha kepada Allah dan Allah juga ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hamba-hambaku yang mulia. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam surgaku. Nah, ini jadi tingkatan nafsu itu memang terbagi jadi 3. Ada yang sangat buruk, ada yang tengah-tengah, dan ini umumnya masyarakat, umumnya kaum muslimin yang dalam ada seorang ulama, saya lupa namanya, menyampaikan bahwa amatul muslimin itu memang dia ada di tengah-tengah. Ya.
Memang makanya itu dia. Nafsu itu jadi 3. Antara dia setan, memang benar-benar rusak, ya, atau ada yang ampernya di tengah, kadang-kadang jadi setan, kadang-kadang jadi malaikat. Nah, kemudian ada yang memang dia sudah sifatnya sama seperti malaikat, isi hari-harinya baik, isi hari-harinya ngaji, isi hari-harinya semua kebenaran, isi langkah kakinya semua tempat yang baik. Nah, itu dia nafsu mutmainnah. Maka setidaknya kalau kita tidak bisa jadi nafsu mutmainnah, maka jangan kita arahkan diri kita ke nafsu amarah. Nah, setidaknya kita diam di lawamah lah kalau tidak bisa jadi mutmainnah. Tetapi jangan puas berada di tengah-tengah. Gapailah ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena surga kita tergantung derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita untuk membedakan nafsu dari setan atau nafsu baru? Perintah maksiat dari setan atau perintah maksiat dari nafsu? Ya. Nah, ini berat ini. Anda tidak mau ngarah jawaban, cuman lebih ke tidak tahu ya sebenarnya. Wallahu a'lam. Tentunya pasti ada jawabannya. Cuman Al-Faqih dalam hal ini mungkin kurang tahu jawaban tepatnya bagaimana cara membedakan nafsu yang bagaimana cara membedakan keburukan yang datang dari syaitan atau keburukan itu datang dari nafsu. Wallahu a'lam. Afwan. Tidak bisa jawab. Tidak tahu. Setan cuma ngeliti. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini sering saya tanyakan, tapi tidak bisa berubah juga. Nafsu, Iya. nafsu, masalah khusyuk juga. Khusyuk Dalam makan. sholat, saya pribadi Bawah. sering tidak khusyuk. Pikiran melayang, apakah kita sendiri yang didudukin lain? Dan bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat? Ini yang ingin saya ubah. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan ditanyakan Ami Hasim minggu Iya, lalu kemarin. Ami Hasim tanya waktu kita di rumah Abdul Sadiq, tanya bagaimana cara kita bisa konsentrasi dengan sebuah amalan, menghadirkan nilai kebatinan di dalam setiap perbuatan, kan seperti itu, kekhusyuan. Intinya kan seperti itu. Bagaimana agar ketika saya sholat, ya memang saya sholat, bukan hanya tubuh saya yang sholat, tetapi pikiran saya sholat, hati saya sholat, kan itu juga yang ditanyakan. Dan masalah khusyuk di dalam sholat ini dialami oleh semua orang, semua manusia. Bahkan sampai ke orang muqarrabin sekalipun, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka mengalami problem di dalam masalah khusyuk sholat. Tadi Abi Umar sebut Sayyidina Ali. Ada cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, beliau pernah ditantang ya seperti diberikan sayembara oleh baginda Nabi. Ya, apakah kamu bisa sholat khusyuk atau tidak? Maka Sayyidina Ali bilang bisa, saya bisa sholat khusyuk. Maka Nabi persilahkan dia sholat 2 rakaat. Ya Ali, kalau kamu bisa sholat khusyuk 2 rakaat, ya benar-benar kamu berpikir hanya kepada Allah, maka saya kasih kamu hadiah sorban saya. Kasih hadiah sorban. Maka sholatlah Sayyidina Ali. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, baca surah, ruku, iktidal, sujud, bangun duduk dan bersujud, sujud lagi, berdiri lagi, rakaat kedua baca apa? Semuanya khusyuk. Ketika salam, Sayyidina Ali selesai salam, maka beliau menghadap ke Rasulullah, tapi mukanya tidak enak. Mukanya tidak enak. Maka Nabi mengatakan, dari ekspresi mukamu ya Ali, saya tahu bahwa kamu tidak sampai ke tujuanmu, tidak dapat sholat khusyuk. Maka Sayyidina Ali mengatakan, benar ya Rasulullah, saya di rakaat pertama ya Rasulullah full khusyuk, bahkan di rakaat kedua sekalipun full khusyuk. Tetapi ketika selesai tasyahud akhir, mau salam, tiba-tiba terlintas di dalam pikiran saya bahwa nah dapat saya sorban. Di akhir itu muncul jadi kepalanya, nah menang saya, dapat saya akhirnya sorban. Baru mau salam, sempat terlintas di dalam pikirannya sesuatu yang mengganggu daripada kekhusyuannya. Nah sehingga khusyuk 100%, ya, saya lupa imam siapa yang menyampaikan, tapi khusyuk 100% itu tidak akan pernah bisa digapai oleh seseorang.
Khusyuk 100% tidak akan pernah bisa digapai oleh seseorang. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa khusyuk. Ya, setidaknya jangan sampai 0 lah. Jangan masuk dari takbiratul ihram, kunci mobil lah, motor tunggakan lah, BPKB disimpan di mana lah, semuanya akhir pikiran pergi ke sana kemari, tidak bisa jadi orang yang khusyuk. Nah, setidaknya diusahakan ya di banyak momen bagaimana itu kita bisa menghadirkan nilai kekhusyukan. Dan apa kuncinya? Bagaimana caranya? Adalah dari antum pertama kali melangkahkan kaki menuju masjid, kalau antum sholat di masjid, menuju musola, kalau antum sholat di musola, ataupun kalau antum sholat di rumah. Dari antum selesai atau kalau bisa dari awal berwudu, ya antum fokuskan pikiran antum hanya di dalam melaksanakan amalan tersebut. Saya mau wudu, ya sudah wudu. Ya, kemudian mau sholat, saya mau pergi sholat, ya memang karena mau sholat. Tinggalkan semua permasalahan, semua problem itu harus ditinggalkan. Tapi kalau antum tidak bisa meninggalkan problem ketika mau pergi melaksanakan sholat, ya itulah dia yang akan menjadi masalah ya pada kita. Ya itu yang akan jadi masalah. Makanya Nabi selalu menekan ketika melihat ada sahabat yang sedang emosi, ya mau melaksanakan sholat, semangat disuruh tenang dulu. Pergi wudu, ambil air wudu, duduk sebentar, selesai emosinya bisa reda, baru melaksanakan sholat. Kenapa? Agar dia sholat itu bisa benar-benar khusyuk, tidak bawa emosi di dalam sholatnya. Seperti itu. Sedikit. Allah ya. Nyambung dengan yang tadi itu Nah. masalah salat. Nah, Pada yang 3 bulan yang lalu, nah, saya mendengar ceramah dari Ustaz Muhammad Idrus di Kampung Arab. Ada bertanya terkait masalah khusyuk ini. Beliau menjawab, memang semangat tidak bisa akan khusyuk. Jangan kita ya, gitu. Kemudian dia menjawab bahwa minimal kita harus menghafal arti apa yang kita baca. nah, Mungkin di takbir ihram mungkin berapa yang dihafal, menjadi al-fatihah apa gitu bisa di artinya itu aja kita insyaallah. Itu aja. Nah. Terima penjelasan. Jadi memang seperti itu dia. Tatkala kita bisa memahami makna dari sesuatu, maka akan menghadirkan kekhusyuan. Pasti. Antum kalau paham kenapa orang baca maulid banyak yang belum menikmati, karena tidak tahu artinya. Tapi coba antum tahu artinya yang antum baca, maka antum pasti akan menikmatinya. Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Itu kalau kita baca ya biasa aja. Orang kalau baca wallahi ma dzukir ini saya pun juga enggak artiannya. Ya. Tapi kalau kita melihat artinya, demi Allah, tidaklah disebutkan nama sang kekasih Muhammad pada orang yang mencintainya kecuali dia akan menjadi mabuk karena terbayang oleh wajah sang kekasih tersebut. Enak dia kalau kita tahu artinya. Ya. Tapi kita karena tidak tahu arti, maka itulah yang bikin kita tidak jadi semangat beribadah. Nah, makanya seperti itu tadi bagus apa yang disampaikan oleh Nabi Umar, bahwa bagaimana kita menghadirkan nilai arti makna itu bisa membangkitkan daripada gairah kekhusyuan. Ya, seperti itu. Jazakumullah khair. Baik. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li'ati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a li madhi safwati rabbina wa hadana. Wa idh imtazajna bil mawaddati ha huna narfa'u aydi fakrina wa rajana. الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسر الفاتحة